Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Selalu menjaga kesehatan, itu penting. Karena pada bulan-bulan ini, September, Oktober itu adalah musim pergantian musim. Jadi pergantian musim, ya, pancaroba. Kalau bahasa di yang lain itu adalah pancaroba, perubahan musim. Dari musim apa? Dari musim. Nah, dari musim kemarau menuju musim penghujan. Di situ biasanya karena dari musim panas ke musim dingin, nah, cuacanya berubah, banyak kesehatan kita terganggu. Baik dari pilek, batuk dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya marilah kita berdoa dulu sebelum mengawali pembelajaran. Untuk Ananda Radit silahkan dipimpin untuk berdoa teman-temannya satu kelas. Silahkan. Siap. Doa. Terima kasih Ananda Radit yang sudah memimpin berdoa teman-teman satu kelasnya. Selanjutnya yaitu Pak Erwan ingin mengecek kehadiran kondisi kalian dari 17 siswa itu apakah masuk semua atau tidak. Yang pertama yaitu Aldo, ada? Oh ya, Aldo ada. Yang absen nomor 2 Dipan? Ada. Yang nomor 3 Faisal? Ada. Yang nomor 4 Habibi? Ada. Nomor 5 Juwita? Ada. 6 Krispia? Krispia? Sakit? Sakit apa? Panas. Ada yang tetangganya yang paling dekat? Siapa? Tiara. Sakit? Panas. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari perubahan musim. Yaitu banyak anak yang sakit. Makanya selalu jaga kesehatan. Untuk yang nomor 7, Malvin? Ada. Untuk 8 Miftahulnya? Ada? Ada. 9 Muhammad Khairul? Ada. Nomor 10 Nagita? Ada. 11 Radit tadi? Ada ya? Ada. Nomor 12 Raihan Abdul Rizki? Ada? Sakit? Sakit lagi? Nah, ini dari 17 siswa sudah ada 2. Itu menandakan bahwa posisi saat ini pergantian musim yang begitu, contohnya di hari Minggu kemarin, ya, dari pagi sampai siang jam 12 itu masih hujan. Itulah yang memicu kesehatan kita itu biasanya terganggu. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 13-nya Talita. Ada. 14 Tiara. 15 Vincent. 16 Vino. 17 Bihel. Nah, dari 17 siswa yang tidak hadir 2 karena posisi sakit. Nah, bagi kalian yang masih dalam keadaan sehat, silahkan selalu menjaga kesehatan, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini,
marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, silahkan berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah lagu Indonesia Raya. Di situ kita harus selalu menumbuhkan jiwa nasionalisme. Ya. Nah, untuk selanjutnya membacakan teks Pancasila. Silakan yang bertugas maju. Ananda Miftahul diikuti oleh teman-temannya. Satu kelas. Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih Ananda Miftah yang telah memimpin teman-temannya untuk membacakan teks Pancasila. Nah, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran ini kita sebaiknya membuat kesepakatan pada pagi hari ini, ya. Jadi kesepakatan selama nanti pembelajaran di pagi hari ini kita seperti apa? Mungkin salah satu contoh kita buat pembelajaran pada pagi hari ini dengan suasana yang menyenangkan. Nah, itu sebuah kesepakatan. Terus mungkin dari kalian ada yang ingin membuat kesepakatan hari ini bagaimana? Inginnya seperti apa? Nah, pembelajaran dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab menurut Faisal. Mungkin menurut yang lain? Nah, menurut Muhammad Khairul, nah, pembelajaran dilaksanakan secara mandiri. Mungkin ada lagi? Semangat dan percaya diri. Nah, hari ini nanti kita membuat kesepakatan bahwa pembelajaran pada pagi hari ini kita buat dengan suasana yang menyenangkan, penuh tanggung jawab.
mandiri dan selalu percaya diri. Ya. Selanjutnya anak-anakku, untuk itu mari kita membagi dari ke-15 anak ini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, dari pembelajaran yang kemarin kita sudah membaginya menjadi 3 kelompok. Kita melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin, bahwa di pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari sedikit dari materi pembagian. Nah, kita di sini menuju pada bab 2, yaitu pembagian menggunakan hasil bagi yang sama dan lain sebagainya. Untuk itu silahkan dikeluarkan bukunya, baik buku paket maupun buku tulisnya. Seperti pada pembelajaran yang kemarin, kita sudah membuat 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama kelompok apa? Visual. Nah, untuk kelompok yang pertama adalah kelompok visual. Nah, untuk kelompok kedua, untuk kelompok kedua adalah kelompok kinestetik. Sedangkan yang kelompok 3 adalah kelompok apa? Auditori. Nah, di situ nanti kalian Pak Irwan akan memberikan media yang tidak sama sesuai dengan karakter kalian sendiri-sendiri, karakter kelompok kalian sendiri-sendiri. Namun alangkah baiknya kita melanjutkan dulu sebentar. Nah, untuk itu anak-anak, di sini Pak Irwan ada sebuah gambar. Kalian lihat dulu. Nah, gambar apa ini? Coklat. Nah, coklat. Loh, kenapa Pak coklat kok warnanya putih? Kenapa kok coklat warnanya putih? Kalau warna coklat ya coklat, tapi kalau yang namanya coklat itu ada bermacam-macam. Apa saja? Ada coklat ya coklat, seperti coklat itu. Terus ada juga yang namanya white coklat. Ini saya berikan contoh bahwa untuk penanaman pada kalian yang namanya coklat yang berupa kue ataupun apa itu ndak harus berwarna coklat, ada yang putih. Di situ makanya ada gambar white coklat. Nah, Pak Irwan akan bertanya pada kalian, pernahkah dari kalian semua ini memakan coklat? Makan coklat batang ataupun coklat cair atau bagaimana, pernah? Pernah. Siapa yang pernah angkat tangan? Nah, hampir semuanya pernah makan coklat ya. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Manis toh ya medine ya. Ya, manis. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, di waktu kalian makan coklat itu pernahkah kalian membagi dengan teman-temanmu ataupun dengan adik saudaramu? Pernah ya? Bahwa kita itu harus hidup berbagi. Kalau punya kue, kalau punya makanan, kita harus berbagi pada teman, pada saudara. Jangan dimakan sendiri. Kalau punya kue malah delik, pangan dhewe dientekne dhisik, mari ngono, engko lek wis entek baru muncul neh. Njaluk tekane kancane kuwi jenenge ra apik, tidak bagus, nggih. Nah, di sini kalian sudah pernah makan coklat dan membagi. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang apa? Pembagian. Silakan dibuka buku paketnya pada halaman 24. Nah, di situ ada materi pembagian. Nah, sedangkan pada gambar di buku paket itu gambarnya coklat yang coklat beneran, warnanya juga coklat. Nah, tuh. Sudah semua dilihat? Nah, itu gambarnya gambar coklat.
Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini tujuannya yaitu apa? Untuk mempelajari pembagian ini. Nah, ini tujuannya. Kalian mempelajari bab 2 tentang pembagian di situ, tujuan pembelajarannya yaitu adalah 1, menemukan aturan pembagian dari cara pembagian yang bilangan yang dibaginya sama besar. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, menentukan aturan pembagian dari cara pembagian yang bilangan pembaginya sama. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya silakan dicoba dikerjakan. Ya, pertanyaan permulaan untuk kalian silakan ditulis di buku, setelah itu dikerjakan. Nah, ini contohnya. Nah, 4 saja. Kalian kerjakan dulu, setelah itu coba nanti siapa yang bisa maju ke depan. Kalian kerjakan dulu sebagai pertanyaan-pertanyaan pemula. Maksudnya pertanyaan pemula itu pertanyaan di awal untuk bisa masuk di pembelajaran pembagian. Nah, kalian pasti sudah bisa, itu mudah, Kalian coba kerjakan, nanti di situ kalian bisa maju ke depan bagi yang sudah selesai. 1 menit aja sudah cukup waktunya. Coba. Sudah ada yang selesai? Nah, coba untuk Ananda. Nagita, maju. Nomor 1. Ya, maju. Nomor 1 hasilnya berapa? Silakan ditulis. Ini hasilnya. Yang lain coba diperhatikan. Sudah 1 aja, nomor 1 aja. Ya. Betul, anak-anak? Betul? Soalnya berapa? 8 dibagi berapa? 4. Sama dengan 2. Nah, untuk yang nomor 2 silahkan maju. Ananda Zizan, bertulisnya ada di sana. Nah, terima kasih. Betul? Nah, berapa? 10 dibagi berapa? 5. Hasilnya? 2. Lanjut. Yuk, siapa yang bisa? Depan. Nomor 3. Nah, betul anak-anak? Betul. Yaitu 6 dibagi berapa? 2. Hasilnya 3. Lanjut yang nomor 4, Tiara. Akan maju. Yang lain sudah bisa semua? Sudah? Nah, itu pertanyaan yang sangat mudah untuk mengawali. Jadi mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Ya.
Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sudah bisa menyelesaikan, ya. Nah, ini adalah pembagian untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Bahwa kita masukkan di sana menemukan aturan pembagian yang bilangan yang dibaginya sama besar. Nah, ini yang kedua anak-anak. Menentukan aturan pembagian dari cara pembagian yang bilangan pembaginya itu nanti hasilnya ini sama besar. Nah, hasilnya sama besar. Oke. Nah, itu selanjutnya sambil membuka buku kalian. Nah, buku kalian yang ada di situ, Pak Irwan akan menayangkan sebuah video. Nah, ini videonya. Video ini berisi sama seperti di buku paket kalian. Nah, sambil nanti melihat video, juga melihat buku yang ada di depan kalian ini, nanti akan saya bagi untuk LKPD-nya. Gitu, ya? Nah, mari kita lihat dulu videonya, nanti Pak Irwan sambil membagi LKPD-nya. Nah, kabar adik-adik hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas. Pertama adalah tentang aturan pembagian. Kita lihat di sini ya. Di sini ada 24 coklat. Ini sambil saya bagi. Kemudian coklat tersebut dibagi sama rata. Sama rata berarti setelah dibagi semua hasilnya sama. Di antara, nah nanti ada kotak seperti ini, anak ya. Lalu berapa coklat yang diterima setiap anak. Nah, nanti akan ada beberapa perbedaan pembagian anak-anaknya. Ya, kita lihat kemungkinan yang pertama. Masukkan berbagai angka ke tanda biru kotak ini dan temukan jawabannya. Jika coklat tersebut dibagi ke 4 anak, berapa yang diterima setiap anak? Nah, ini ada contoh gambarnya juga di sini ya. Nah, kemudian jika ada 8 anak, berapa banyak coklat yang akan diterima oleh setiap anak, ya. Nah, sekarang kita lihat tadi. Ya, ini tadi untuk aturan pembagiannya sama di buku kalian itu. Di situ nanti dijelaskan melalui video ini akan dijelaskan bagaimana cara mengisinya, bagaimana mendapatkan hasilnya. Contoh di situ di buku maupun di video sama ya. 24 dibagi 4 hasilnya berapa? Itu nanti kalian bisa mempelajari baik melalui buku paket maupun di video. Kita lanjutkan videonya. Ada 24 coklat ya, di sini kita taruh 24. Sambil dikerjakan LKPD-nya di sini. 4 anak. Nah, kita akan menjawab yang ini ada soal-soalnya. Silakan Dulu. Sambil jadi 24 dibagi 4. Kita lihat di sini ada 1, posisi video 2, selesai 3, 4. Ya. Lalu kita bagi semuanya masing-masing mendapatkan sama. Ya, semua ini adalah 24 ya. Ada 24 coklat. Kita hitung satu anak dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi konsepnya adalah kita membagi dulu satu-satu. Ketika masih ada kita bagi lagi satu-satu. Ya, sampai sini sudah habis semuanya. Ya. Jadi 24 dibagi 4 tadi hasilnya adalah 6. Ya. Nah, jadi 6 coklat untuk setiap anak ya. Kemudian jika coklat tersebut dibagi kepada 8 anak. Nah, ini ada 8 anak di sini, ada 8. Kemudian kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 8 dapat berapa masing-masing? Caranya seperti tadi, masing-masing kita bagi-bagi dulu 1. Karena masih ada kita bagi lagi 1. Ya, sampai 8 anak ini, lalu masih ada kita bagi lagi 1 sampai di sini sudah habis. Berarti satu anak mendapatkan 3 coklat. Jadi 3 untuk setiap anak. Sambil melihat videonya sambil. Jika banyak anak 2 kali lipat, maka banyak coklat yang diterima setiap anak berkurang menjadi setengahnya. Coba lihat di sini. Ya, kita ke kita lihat di sini. Ya, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian 24 dibagi 8 sama dengan 3.
Ya, nah ketika banyaknya anak ini kan ada 4, kemudian berubah menjadi 8 itu adalah dikali 2. Ya, jadi sehingga 4 kali 2 adalah 8 anak. Nah hasilnya, coba kita lihat hasilnya dibandingkan ini dengan ini, 6 dengan 3, berarti hasilnya adalah menjadi setengahnya, ya, atau dibagi 2 dari hasil yang pertama. Nah, ini sambil mengerjakan, mungkin saya jelaskan sedikit di sini, ya, bahwa di situ tadi ada gambar coklat, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa anak-anak? Jumlahnya coklat tadi 24. Nah ini 24. Terus di sini juga ditulis 24. Terus dibagi berapa? 4 ya. Dibagi 4. Nah, hasilnya dapat 6. Nah, ini dibagi 4 anak. Dibagi 4 anak. Hasilnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap anak akan menerima berapa coklat? 6. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya sampai 4 anak ini. Nah selanjutnya di bawah 24 ini dibagi 8. Hasilnya berapa? Berapa? 3. Ini loh, ada 8 anak. Nah, dari 24 tadi, setelah dibagi 8 anak, setiap anak menerima berapa coklat? 3. 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3. Nah, aturan pembagiannya, nah 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi 8 dapat 3. Nah, 4 ini kok di sini menjadi 8. Terus dikalikan berapa? 2. Dikalikan 2. Sedangkan untuk hasilnya 6. Di sini hasilnya 3. Nah, 6 dan 3 hasilnya berbeda. Di sini 6 dibagi 3 dapat berapa? 2, atau 6 dibagi 2 dapat 3. Kalau di depan ini dikalikan, yang belakang ini dibagi. Nah, kita lanjutkan untuk menentukan atau menemukan aturan pembagiannya. Seperti ini, anak ya, itu kan berbagi. Jadi 2. Kita bagi-bagi dulu 1. Nah, ketika banyaknya anak ini kan ada 4, kemudian berubah menjadi 8 itu adalah dikali 2. Ya, jadi sehingga 4 kali 2 adalah 8 anak. Nah, hasilnya, coba kita lihat hasilnya dibandingkan ini dengan ini, 6 dengan 3, berarti hasilnya adalah menjadi setengahnya, ya, atau dibagi 2. Lihat dulu itu sambil mengerjakan, ya, sambil melihat. Kemudian berikutnya, nah, aturannya bagaimana? Aturan apakah yang bisa kamu amati antara pembagian dan hasil baginya? Jika pembagiannya adalah jika pembagiannya menjadi 2 kali lebih besar, maka jawabannya akan titik-titik. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat jika pembagiannya lebih besar, ya. Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Ya. Nah, jadi maka jawabannya akan bisa lebih kecil, ya. Kalau 2 kali lebih besar sama seperti pernyataan yang tadi. Ya, jadi kalau 2 kali lebih besar jadinya adalah setengahnya seperti tadi, ya. Sekarang ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Kita lihat di sini sudah ada contohnya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, 2 dan 4, 2 ini adalah dikali 2 hasilnya 4. Ya, kemudian kita lihat berarti hasilnya ini 6, ini 3. Ya, 6 dan 3 berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sama dengan konsep aturan tadi, ya. Kemudian contoh lainnya 12 dibagi 3 sama dengan 4.
12 dibagi 6 sama dengan 2. Kita lihat di sini 3. Untuk menjadi 6 dia akan dikalikan 2. 3 dikali 2, 6. Jadi pembaginya 2 kali lebih besar dari 2 kali lipatnya dari pembagi yang pertama. Lalu kita lihat hasilnya. Ini 4, ini 2. Nah, ketika di sini 4 ya dibagi 3 jadi 4. Lalu ketika pembaginya 2 kali lipat, maka dia setengahnya juga akan dibagi 2. Paham ya? Kalau belum paham nanti videonya boleh diulang lagi ya. Kemudian sekarang yang kedua. Ada titik-titik coklat. Jika setiap anak menerima 3 coklat, berapa banyak anak yang bisa menerima coklat? Nah, kita lihat isilah tanda kotak ini dengan bilangan yang lain ya. Dan perhatikan hubungan antara kotak tadi dengan jawabannya atau hasil baginya. Nah, di sini ada kotak ya dibagi 3. Kita coba lihat beberapa kemungkinan yang ada di kotak hijau ini. Yang pertama, kita lihat 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian 27 dibagi 3 sama dengan 9. Lalu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, kelihatannya ada aturan tertentu ya dari soal ini. Coba kalian lihat, di sini semua pembaginya adalah 3, ya. Dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, dan dibagi 3, ya. Sekarang kita lihat konsep di bawahnya. 12 dibagi 3 sama dengan 4, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kalau tadi kita lihat pembaginya, ya, menjadi 2 kali lipat. Sekarang yang kita lihat adalah bilangan yang dibagi. Itu yang mana? Nah, ini diisi kita coba lihat bilangan yang dibagi pertama adalah 12. Yang di buku Ya, paket ini diisi. ketika dia dikalikan 2, hasilnya adalah 24. Pembaginya sama. Terus yang kelompok Sama-sama 2 bagi diisi 3. pakai pensil Lalu dulu. hasil yang Yang pertama ini 12 nggak dibagi apa-apa. 3 hasilnya adalah Di 4. buku paketnya ini. Dan 24 dibagi 3 hasilnya 2. Sama kan? Ini artinya hasilnya Jadi merupakan untuk belajar nanti konsep yang agar sama lebih atau mudah, aturan yang sama dengan bilangan yang dibagi tadi. ini Jadi menggunakan 4 pensil saja, adalah nggak usah dikali terlalu 2 mudah. baru hasilnya 8. Nah. Jadi ketika Oh, bilangan kelompok yang dibagi satu, kali yang 2 ini juga hasilnya pun dikerjakan. akan dikali 2. Nah, soalnya Kita nomor lihat 2 itu sesuai dengan itu. 27 Bagaimana dibagi 3 sama caranya? dengan 9. Sesuai dengan video Kemudian 9 pembelajaran. dibagi 3 sama dengan 3. Kita coba lihat bilangan yang dibagi yang pertama adalah 27, yang kedua adalah 9. 27 ketika dibagi dengan 3 hasilnya adalah 9. Ya. Kemudian ketika 27 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ini artinya hasilnya pun sama-sama dibagi 3. Ya, jadi ketika bilangan yang dibagi 3, hasilnya pun dibagi 3. Ya. Nah, sekarang aturan apakah yang bisa kamu amati untuk bilangan yang dibagi dan hasil baginya? Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, aturannya adalah ketika Aturan pembagiannya itu. bilangan yang Aturan pembagiannya seperti itu. Jadi ketika bilangan yang dibagi dikali 2, hasil baginya juga dibagi 2. Ya. Begitu pula ketika bilangan yang dibagi lagi dengan dengan bilangan tertentu, maka hasil baginya juga dibagi. Oh, ini dikali ya, dikali. Ya. Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, nanti adik-adik boleh mengujinya dengan soal yang lain. Kemudian sekarang kita ke yang poin ketiga. Jika kamu memotong tanda ini, ya, sekian meter dari pita yang panjangnya sekian meter, maka akan menghasilkan persis 3 potong pita.
kita akan lihat dibaliknya, pertama. dibaliknya ya ada Sebuah pita pitanya. panjangnya 24 dibalik. meter dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki panjang Di 8 halaman meter. Berapa potong berapa? pita yang dihasilkan? 26. Nah, kita lihat di Kamu sini lihat. ada satu potong pita. Di halaman Panjangnya adalah 26 itu 24 meter. ada Kita bagi contoh menjadi 8. soal. Nah, ketika kita ukur ya masing-masing potong. bagian 8 meter, berarti akan menjadi 3 ini 1 ini 2 ini 3. Jadi ada 3 potong potong pita yang dihasilkan. Kamu isi enggak apa-apa Kalimat itu. matematikanya Isinya. adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, Kemudian yang kedua, yang kedua isi. ayo tuliskan ilustrasi ini menjadi kalimat pembagian menggunakan simbol kotak dan bundar ya. Menggunakan pensil Kotaknya dulu ya. yang dibagi, kemudian tanda bulat ini adalah bilangan pembaginya. Nah, sekarang kemungkinannya pertama mungkin akan Karina buat 9 ya. Ketika 9 ini Karina akan ukur ini 3, ini 3 dan ini 3. Jadi Di halaman 9 dibagi 3 sama dengan 3 ya. Nanti adik-adik boleh menggunakan kemungkinan yang lain juga. Sekarang yang ketiga, ayo temukan bilangan yang tepat untuk tanda kotak dan tanda bundar ini. Nah, ini ada kemungkinannya ya. Yang pertama 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, 27 dibagi 9 sambil saya sama dengan bagi 3. Dan media 9 dibagi 3 sama pembelajarannya, dengan 3. kamu potong-potong sendiri. Nah, coba lihat ya. Aku Potong-potong menemukannya di sendiri kelompok ketiga medianya di kalian. ada berapa. Nah, itu kemudian blok selanjutnya, kotak urutkan atau kartu jumlah buku coklatnya. ini, kemudian Terus bandingkan. kalian Sekarang kemarin kalian sudah lihat. saya suruh membawa Dibagi dua kelereng. sama dengan 3. Nah, 12 itu dibagi juga 2 bisa sama dengan dibuat untuk 3. media. Nah, Nah, kita 24 kelereng ketika dibagi bilangan berapa yang dibagi, pada gitu ya. ini 6, Silakan dikeluarkan. dikali 2 biasa akan menghasilkan 12 ya. Lalu bilangan pembaginya 2 ya. Nah, sambil dikeluarkan media pembelajarannya yang kemarin Pak Irwan suruh membawa kelereng untuk mengerjakan LKPD yang ada. Ini dipotong-potong tidak apa-apa. Suatu misal di sini ada soalnya. Soalnya ada bagaimana nih? Nomor 1. Jika jumlah coklat yang kamu temukan tersebut akan dibagi kepada 4 anak. Nah, pada gambar pertama tadi kan ada berapa coklat? 24. Nah, ini perwakilan dari 24. 24 coklat. Ingin kamu bagi menjadi 4, dibagi pada 4 anak. Ini kamu potong dulu. 24 ini, 20 kotak ini kamu potong dulu, dibagi 4 anak. Hasilnya berapa nanti? Iya, potongin satu-satu. Oke. Nah, sambil membuat medianya dipotongi, terus juga menggunakan kelereng juga bisa. Kita lanjutkan videonya dulu. Dia juga akan dikali 2. Potongi. Hasilnya 4. Nah, satu-satu ya. Dan hasil pembaginya Ini sama mewakili dengan 3. gambar coklat putih tadi, baik coklat Sekarang putih ya. kita balik ya. Kalau tadi yang Nah, sambil yang dikerjakan yang ini pertama, menggunakan ini tidak sekarang apa-apa. yang Contohnya yang di pertama. halaman Lalu ini. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kamu Sekarang juga buat 12 begini. menjadi 6 dia berarti dibagi 2. 12 dibagi 2 Gue jadi 6. neker Berarti berapa? dibagi Kelereng 6 berapa? akan dibagi Kelerengnya 2, berapa? Jadinya 2. Ini Ya. lah kelerengnya ada berapa? Nah, dengan tanda kamu kotak biru. 1, Hasil baginya 2, masih tetap sama. 3. Baik. Dan jika Dibagi bilangan berapa dan wadah? bilangannya dibagi dengan Dua. tanda kotak Hasil yang ada di sini, maka hasil baginya tetap sama. Nah, itu tadi Enggak konsepnya langsung ya. itu, maksudnya Kemudian gini. berikutnya ujilah aturan tersebut dengan soal Dari bagian 6 yang ini lain kamu hanya bagi ada wadah sama. 9. Biji. Untuk Ini mencapai juga 27, diberi dia 1. berarti Lanjutnya, dikalikan ini 1 3. lagi. Ini Begitu 1 pula lagi masih sisa 1 lagi. pembaginya, Nah, ya, yaitu dalam ada 1 tiga wadah ini. ini Ketika kita ada menggunakan berapa tiga yang kelereng? sama 9, tapi Nah, hasil ini baginya ada sama. berapa?
Ya. Betul apa enggak? Kemudian yang Nah, berikutnya yang caranya ya, yang medianya bawah ini digunakan untuk mengerjakan. 9 dibagi 3 Oke, sama ayo lanjutkan. 9 Yang lain dibagi juga 3. seperti itu. Ya, lalu Yang 3 kelompok dibagi 2. 3 jadi 1. Padannya Ya, tadi hasilnya mana? sama. Padannya tadi Nah, mana? kita menguji yang Nah, kedua. contohnya seperti Yang ini. ketiga, 6 dibagi 2 Di sini yang ada 24 dia dikali berapa? 4. Terus ada berapa potong? 4 ya. Sisanya. Oke, kemudian Ya, 2 berarti dikali kamu berapa? ibaratkan ini 98. potongan. Sama, dikali 4 juga. 1, 2, Jadi 3. yang dikali Oke. dibagi berapa? Nah, Berarti terus bilang hitung potongnya itu sama. panjangnya kita berapa? Kemudian 12 dibagi 3 dia dikali Ini loh. dibagi Berapa? 24. Kamu hitung ini 24. Nah, Ya, jadi kita dah. bisa menguji ini dengan menggunakan Hitung 24. 18 dibagi 6 Hitung 24 dulu. 3. Dalam pembagian, jawabannya atau hasil baginya akan sama jika bilangan yang Berapa? dibagi dan pembaginya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang 7, sama. 14. Itu kesimpulannya ya. 18, Kemudian 18. ayo kita gunakan aturan 14 ya. pembagian ini untuk 16, melakukan 16, bilangan 17, untuk tanda kotaknya. 21, 22, 23, 24. Kemudian Nah, dibagi 1, 1, 1 dulu. 1 sampai habis. 1, 8 sama 1, dengan 8 dibagi terus. 1, titik-titik. 1, terus. 32 dibagi 8 ini hasilnya adalah 4 ya. Terus. Sekarang Sambil dilihat ini. dibagi berapa yang hasilnya Contohnya. harus 4 juga. Itu kamu Berarti buat seperti 8 itu. dibagi Nah. 2 ya. Ya. Kemudian 14 ya, 14 ini dibagi 2 hasilnya adalah 7 ya. Itu berarti sama dengan berapa dibagi 8 yang hasilnya juga 7 ya, itu berarti 56 dibagi 8 hasilnya sama 7. Nah, dah videonya. Jadi kita menuju di gambar ini setelah melihat video tadi. Nah, gambar yang awal tadi. Nah, ini sudah dikerjakan ya, bahwa 24 dibagi 4 itu hasilnya berapa anak-anak? Tadi hasilnya berapa? 6. Nah, seperti di video. Nah, di buku kalian tadi diisi 6. Karena 6 itu dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 coklatnya ini gambarnya coklat ada 24. Dibagi 4 ini adalah dibagi 4 anak. Nah, hasilnya adalah 1 deret ini setiap anak. 1 deret ini berisi 6, berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, dilanjutkan untuk LKPD-nya dikerjakan sambil menggunakan media yang sudah ada. Nah, ini LKPD-nya ini. Ada berapa coklat pada gambar ini? Nah, gambarnya ada di sini. Nah, ini LKPD-nya sama yang seperti yang sudah dibagi oleh Pak Irwan tadi. Nah, Pun? Ya, silakan dikerjakan. Setelah selesai itu adalah LKPD untuk kelompok. Sekarang saya bagi tugas mandiri, LKPD yang mandiri ya. Nah, silakan dikerjakan. Langsung dikerjakan pada lembar ini tidak apa-apa. Dikerjakan di lembar ini tidak apa-apa, ditulis namanya dulu. Ya, kalau itu menggunakan pulpen sambil menggunakan media, alat-alatnya itu digunakan, Marvin, dipotongi, tetap dipotongi untuk digunakan teman-temannya untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, ini langsung juga dikerjakan. Yang tugas kelompok tadi sudah selesai. Oh, oke. Ya. Nah, langsung ditulis namanya ya.
nama, terus nomor absen. Nah ini langsung dikerjakan di sini. Jidan, sambil dipotong, tetap dipotong nanti juga untuk buat media pembelajaran temannya. Nah, Habibie belum. Nah, ya sambil mengerjakan yang mandiri. Ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan. Yang mana? Jidan ada? Tidak ada? Sudah paham bagaimana pembagiannya, aturan pembagiannya, menentukan aturan pembagian dan lain sebagainya. Oke. Nah. Untuk tugas kelompoknya bisa dibawa ke depan. Untuk hasil tugas kelompok. Nah, untuk hasil tugas kelompok yang sudah selesai bisa dibawa ke depan. Nah, untuk tugas kelompoknya bisa dibawa ke depan atau maju satu-satu menyampaikan hasilnya. Mungkin kelompok mana dulu yang ingin menyampaikan hasilnya dari tugas kelompok tadi? Yuk. Kelompok 2. Tiara, maju nggak apa-apa, dibacakan hasil kelompoknya tadi. Dibacakan hasil kelompoknya, ayo, nggak apa-apa. Belajar. Nah, itu. Sambil dibawa soalnya tadi. Nah, ini dibacakan soalnya, lalu baru jawabannya dibacakan. Selanjutnya nanti persiapan untuk kelompok 1 ya. Sambil mengerjakan LKPD secara mandiri. Jadi tugas yang mandiri itu tadi dicermati hasil kelompok 2 pengerjaan LKPD-nya. Jika jumlah coklat yang kamu temukan tersebut akan dibagi kepada 4 anak, setiap anak akan mendapatkan berapa coklat? Setiap anak mendapatkan 6 coklat. Nah, dari 24 coklat tadi, jika ingin dibagi menjadi berapa anak? Dibagi kepada berapa anak? 4 anak, akan mendapatkan berapa? 6 bagian atau 6 coklat. Lanjut nomor 2. Jika jumlah coklat yang kamu temukan tersebut akan dibagi kepada 8 anak, setiap anak akan mendapatkan berapa coklat? Setiap anak mendapatkan 3 coklat. Ya. Terus lanjut. Isilah kotak yang ada pada nomor 3 dengan bilangan yang tepat. 2 dan 2 spasi 2 dan 2. Oh ya. Terus. Tentukan aturan apa yang bisa kamu amati antara berbagai dan hasil bagian. Jika banyak anak 2 kali 5, maka banyak coklat yang diterima setiap anak akan berkurang menjadi setengahnya. Buatlah kesimpulan dari hasil kegiatan berdasarkan gambar 2 tersebut. Jika bilangan yang dibagi sama dan pembagiannya menjadi 2 atau 3 kali lipat, maka jawabannya adalah 2/3. Sudah? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah. Terus selanjutnya kelompok 1 ayo cepat. Biar maju ke depan, dibaca secara cepat sambil mengerjakan yang mandiri untuk teman-temannya, karena setelah presentasi langsung saya kumpulkan untuk mandiri. Ya, tugas mandirinya untuk nilainya besok. Langsung jawabannya, dibaca jawabannya saja nggak apa-apa. Oke. Nah, jawabannya saja nggak apa-apa. Ya, terus. Jika banyak anak 2 kali lipat, maka banyak coklat yang diterima setiap anak akan berkurang menjadi setengahnya.
Oh ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 maju. Silakan dibaca. Baca, ayo. Yang ini. Ini. Nah, LKPD yang secara kelompok dibaca dulu ya. 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 Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk kesimpulannya tadi dibaca bareng-bareng, ayo. Kesimpulannya bahwa yang nomor 5 tadi dibaca bareng-bareng, yang nomor 5. Ayo, Wiel. Nah, yang nomor 5 tadi mana? Ayo. Bareng. Nah, jadi tujuan kita tadi adalah menentukan itu. Jadi aturan pembagiannya seperti apa. Jika pembaginya dibagi 2, itu nanti hasilnya juga akan berkurang menjadi setengahnya. Seperti tadi di video juga ada, di buku setelah pengerjaan LKPD kalian juga menemukan itu. Makanya ditulis di buku bahwa aturan pembagiannya seperti itu. Selanjutnya yang nomor LKPD yang mandiri sudah semua? Nah, kalau sudah segera dikumpulkan. Nah, secara kelompok di sini dikumpulkan kelompok 1, kelompok visualnya, kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah? Semua sudah? Dikumpulkan di depan. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 dulu dikumpulkan di depan. Halo. Halo. Sopo lagi? Halo. Berat. Sudah dikumpulkan semua, anak-anak? Ya. Jadi itu tadi ya, anak-anakku semuanya, aturan pembagiannya. Nah, aturan pembagian dari kita setelah mempelajari bahwa jika banyak anak 2 kali lipat, maka banyak coklat yang diterima setiap anak akan berkurang. Ya, jika banyak anaknya itu
2 kali lipat, contohnya tadi dibagi 4 dan dibagi 8, jumlah anaknya lebih banyak yang 8. Namun untuk hasil baginya itu akan berkurang. Contoh tadi di 24 coklat dibagi 4, ya, 24 di coklat dibagi 4 tadi setiap anak mendapatkan berapa? 6. Sedangkan 24 coklat tadi dibagi 8 anak, akhirnya setiap anak hanya menerima 3. Nah, berarti betul aturan pembagiannya jika banyak anak 2 kali lipat, maka banyak coklat yang diterima. Setiap anak akan berkurang menjadi setengahnya. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, untuk biar kita tetap semangat, biar kita tetap semangat, kita sudah belajar matematika yang menurut kita, menurut kamu juga sebuah pelajaran yang sulit, ya, sulit. Nah, untuk itu satu saja dari kalian silakan mewakili untuk seperti biasa kita menumbuhkan semangat agar tetap semangat ngono lah, agar tetap semangat. Ayo Vino, maju. Vino maju memimpin teman-temannya untuk yel-yel semangat biar besok kita menerima pembelajaran lagi di hari Selasa lebih semangat lagi. Ya. Berdiri. Berdiri dulu. Berdiri dulu no. Berdiri teman-teman. Nah. Yo. Berdiri. Nah, itu lebih semangat, lebih. Nah. Yo. Semangat lagi. Yes. Ulangi lagi, sekali lagi. Semangat lagi. Yes. Nah, terima kasih Ananda Vino, tepuk tangan. Nah, itu tadi anak-anakku semua. Kita sudah mempelajari yaitu pembagian, terutama kita bisa menentukan aturan pembagian dan menentukan aturan pembagian. Untuk pelajaran selanjutnya besok pada waktu ada mata pelajaran matematika, kita akan mempelajari di halaman 29, ya, di halaman 29, namun ini dipelajari besok. Nah, karena hari ini waktunya sudah hampir habis. Namun sebelum kita mengakhirinya, alangkah baiknya kita menyampaikan dulu, ya, pelajaran ataupun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu yang nomor 2 di halaman 29, yaitu kita nanti akan melakukan pembagian oleh puluhan dan ratusan. Itu ya, siap-siap nanti bukunya dibawa pulang untuk belajar pada pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudahi dulu pembelajarannya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, untuk itu silahkan dipimpin berdoa salah satu dari kalian. Faisal, silahkan memimpin berdoa teman-temannya. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Faisal sudah memimpin berdoa. Saya harapkan dari Pak Erwan pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian, dan pembelajaran pada pagi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.